Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi ini kita akan membahas mengenai beberapa istilah di statistika. Adapun istilah-istilah yang akan kita bahas yaitu mencakup populasi, sampel, parameter, statistik, statistika deskriptif, dan statistika inferensial. Nah, apa itu populasi? Populasi itu merupakan keseluruhan objek pengamatan yang menjadi pusat perhatian kita. Di sini misalnya seluruh mahasiswa PPKU. Kemudian, apa itu sampel? Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Nah, sampel yang baik itu adalah sampel yang diambil secara acak dan mewakili populasinya. Apa maksudnya diambil secara acak? Di sini maksudnya diambil secara acak bukan acak-acakan atau sembarangan. Tapi, sampel acak itu adalah sampel yang diambil dari populasi dengan menggunakan kaidah peluang, sehingga seluruh anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terambil sebagai sampel. Kemudian maksudnya mewakili di sini apa? Mewakili itu artinya kondisi sampel yang kita ambil itu adalah mewakili kondisi populasi yang sebenarnya. Misalnya di sini untuk seluruh mahasiswa PPKU itu terdiri atas laki-laki dan perempuan. Maka sampel yang saya ambil itu juga harus terdiri atas laki-laki dan perempuan. Di sini contoh sampel adalah sebagian mahasiswa PPKU yang menjadi objek pengukuran. Kemudian ada lagi istilah parameter. Nah, apa itu parameter? Parameter itu merupakan karakteristik numerik dari populasi. Parameter ini biasanya disimbolkan dengan huruf Greek atau huruf Yunani. Misalnya di sini adalah rata-rata yang disimbolkan dengan mu, kemudian proporsi itu biasanya P, kemudian ragam itu sigma kuadrat. Nah, di sini contohnya adalah rata-rata pengeluaran seluruh mahasiswa PPKU. Selanjutnya, istilah statistik. Apa itu statistik? Statistik adalah karakteristik numerik dari sampel. Nah, di sini misalnya rata-rata pengeluaran mahasiswa PPKU dari data sampel. Nah, statistik ini itu merupakan penduga bagi parameter, sehingga tadi contoh yang kita ambil itu kita gunakan untuk menduga kondisi populasi. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya mengenai statistika deskriptif dan statistika inferensial. Jadi di sini bayangkan statistika itu dibagi menjadi dua dunia ya, ada dunianya populasi, ada dunianya sampel atau contoh. Dari populasi ini kita menyampling atau dengan teknik penarikan contoh ya, teknik sampling tertentu mengambil contoh atau sampel. Nah, sampel ini nanti akan kita gunakan untuk menduga populasi dengan menggunakan inferensi statistik gitu. Nah, dalam proses pendugaan dari sampel ke populasi ini kita menggunakan tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan ini berkisar antara 0 sampai dengan 100%. Tapi selama ini tidak pernah ada yang 0% dan tidak pernah ada yang 100%. Kenapa kok tidak ada yang 0%? Karena kalau misalnya tingkat keyakinannya 0% berarti itu udah pasti salah gitu. Sedangkan kalau misalnya tingkat keyakinannya 100% itu udah pasti benar. Sedangkan statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ketidakpastian. Ya. Sehingga dia kecil kemungkinannya untuk berada di 0% maupun 100%. Makanya angka tersebut tidak lazim untuk digunakan pada tingkat keyakinan ini. Nah, kemudian tingkat keyakinan ini harapannya adalah besar. Jadi errornya itu kecil. Tapi di sini tergantung juga dari resiko yang dihadapi. Misalnya, kita di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu resiko yang dihadapi sangat besar. Misalnya menyangkut nyawa manusia. Sehingga tingkat keyakinannya itu diharapkan besar. Misalnya suatu uji coba terhadap teknik pengobatan baru gitu ya. Nah, itu kita tingkat keyakinannya 99%, berarti ada di situ tingkat kesalahannya atau peluang kesalahannya itu 1%. Kalau misalnya itu menyangkut tentang nyawa manusia di suatu pengobatan, maka dari 100 orang itu kemungkinan yang
diyakini sembuh itu adalah 99, yang satunya itu tidak sembuh. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya 100 orang tersebut diperluas lagi menjadi 270 juta penduduk di Indonesia. Maka 1% dari 270 juta penduduk di Indonesia itu udah angka yang sangat besar sekali. Bahkan angka kematian COVID di Indonesia saat ini belum mencapai 1%, tapi itu sudah termasuk angka yang besar gitu. Jadi makanya kenapa kok tingkat keyakinan ini juga berhubungan dengan risiko. Selain itu, tingkat keyakinan ini juga berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi kalau misalnya di dunia sampel ya, di sini sampel yang besar atau dia itu jumlahnya dekat ke populasi, biasanya itu akan memberikan tingkat keyakinan yang tinggi. Tapi itu bergantung dari kondisi populasinya. Apakah kondisi populasinya itu seragam atau tidak gitu. Kalau misalnya kondisi populasinya itu seragam atau sama semua, itu kita ngambil sampelnya kecil juga bisa saja tingkat keyakinannya tinggi. Tapi kalau misalnya kondisi populasinya beragam seperti di Indonesia, maka kalau misalnya kita cuma ngambil sampel sebanyak 30 orang, maka itu kurang mewakili populasi sehingga nanti tingkat keyakinannya rendah. Nah, selain pelajari hal di atas, kita juga mempelajari mengenai statistika deskriptif. Apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif adalah ilmu yang pelajari mengenai teknik-teknik yang berguna dalam peringkasan data dan pemberian gambaran umum tentang data yang dimiliki. Jadi, statistika deskriptif ini bisa mendeskripsikan sampel, bisa mendeskripsikan populasi. Jadi, dapat digunakan oleh keduanya. Nah, sedangkan statistika inferensia yaitu ilmu yang pelajari kaidah-kaidah pengambilan keputusan statistika dari data yang dimiliki dengan menggunakan ilmu peluang. Ini biasanya digunakan untuk menduga data populasi dari data sampel. Sehingga di sini harus melibatkan sampel dan juga populasinya. Jadi di sini ada penarikan kesimpulan dari sampel ke populasi gitu. Nah, biasanya untuk statistika deskriptif itu berupa penyajian data ya. Kalau statistika inferensia itu berupa penarikan kesimpulan. Biasanya ada kata-kata sebagian besar mahasiswa PPKU sekarang belajar dari rumah gitu. Kemudian ada sebagian besar penduduk Indonesia malas untuk keluar rumah saat ini. Atau misalnya pada umumnya, orang-orang saat ini malas untuk keluar rumah. Nah, kata-kata sebagian besar pada umumnya, oleh karena itu, maka dari itu, pokoknya yang mengandung kesimpulan itu masuknya ke statistika inferensia. Nah, di sini bentuk statistika deskriptif itu ada penyajian data dan peringkasan data, sedangkan untuk statistika inferensia itu ada pendugaan dan pengujian hipotesis. Nah, ini contoh-contoh penyajian data. Ini menggunakan grafik, kemudian di sini ada tabel gitu ya. Nanti grafik maupun jenis-jenis tabel ini ada banyak sekali macamnya. Kemudian di sini ada peringkasan data. Di sini data, kemudian disajikan statistik ringkasannya. Ini contoh statistik ringkasan, ada minimum, maksimum, rata-rata, median, modus, ragam, simpangan baku, dan lain sebagainya. Kemudian untuk statistika inferensia itu ada pendugaan dan pengujian hipotesis. Di sini misalnya pendugaan adalah menduga pendapatan per kapita penduduk Indonesia menggunakan data pendapatan sampel. Kemudian di sini pengujian hipotesis misalnya menguji kebenaran anggapan yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah lebih dari 3 juta per bulan. Baiklah, sekian dulu untuk sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.